next ya. Oke, salam kenal dan salam jumpa untuk yang selanjutnya. Saya malam itu jangan kapok. Tapi gurunya agak aneh. Ini salah satu yang paling Ini termasuk yang aneh Pak ya. jadi yang bertahan di sini adalah yang aneh. Yang buat aneh. Yang hebatnya yang kesehatan. Yang gak aneh malah gak kuat di sini. Karena jauh dari mana-mana. Bukan aneh masing-masing. Maka dengan ini kami juga sebenarnya kan ini dibuat aneh-aneh. Gak seperti sekolah-sekolah yang lain. Ini bukan seperti yang lain. Baru di sini membuat aja. Sama kita akan berusaha. Ya berbagi, sifatnya berbagi. Iya. Terus setelah memberikan pemahaman kita lebih berbagi. Praktek baik kalau kita menggunakan aksi nyata dari praktek baik. Perubahan apa, sama aja atau apa ya nanti silakan disampaikan di coaching kita nanti. Berani banget. Ada puji. Ya gitu Pak. Ya, makasih Bapak ya. Ini salah satu rangkaian dari proses yang kita ikuti disebut dengan pendampingan individu, di mana hal ini akan selalu kita laksanakan sebelum kita melaksanakan lokakarya dalam setiap bulannya. Seminggu atau 2 minggu sebelum lokakarya ada informasi dari kementerian terkait dengan tugas itu, nanti kita buatkan suatu tugas dan ini salah satu yang saya lakukan. Baik Bu Kris, saya di sini sekali lagi nggak akan menggurui Bu Kris, saya hanya akan menggali informasi terkait dengan proses yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan atau selama 3 minggu yang lalu. Baik, pertama Bu Kris, saya ingin coba sih Bu Kris sharing terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, pembelajaran yang sudah Ibu jalani saat berada di program ini selama 3 minggu ini, pengalamannya seperti apa? Jadi gini, kalau saya mencoba menerapkannya itu ada tambahan juga dari kemarin yang ikut pakarnya 1 ya Pak ya. Kalau kayak 0 dan beberapa bahan di LMS itu di akhir semester ini kan saya kasih anak-anak project akhir tahun. Jadi saya coba untuk anak-anak itu bisa mengekspresikan pemahaman mereka, tidak harus dengan ujian tulis saja. Nah, jadi saya bikin project dan itu project itu dilakukan selama seminggu. Betul seminggu mereka mengerjakan. Mereka akan memilih mau bentuk permainan. Tapi saya fokuskan adalah mereka membuat permainan. Permainannya bebas, mau yang digital, mau yang board game, terserah mereka, dan mereka berkelompok. Kenapa kelompok? Supaya mereka ada belajar kolaborasi juga ya, kerjasamanya seperti apa, terus punya pengalaman mereka diskusi sama teman, gimana diskusi kritis, analisis bareng dan memutuskan. Jadi di proyek itu mereka persiapkan di sekolah. Jadi saya kasih waktu 2 pertemuan, membuat desain itu mereka yang buat, membuat aturan permainan mereka yang buat, dan juga tema yang dipilih itu adalah tema yang sudah kita pelajari di semester 2 ini. Jadi setiap kelompok itu beda-beda temanya, seperti itu. Nah, setelah itu mereka akan menyiapkan medianya, bawa disiapkan di sekolah. Jadi saya bisa mantau kan ini kerjasamanya gimana nih antara satu dengan yang lain gitu kan. Nah, kemudian di pertemuan yang ketiga pameran. Jadi mereka eksibisi ya. Akhirnya dari satu kelas ke gelar karya lah. Gelar karya, dan mereka main antara kelompok satu main ke kelompok yang lain dan pergantian di 2 pertemuan. Jadi semua akan kebagian main di setiap permainan. Nah, responnya saya kan minta refleksi ya, biasa di akhir itu saya minta mereka refleksi, saya kirimkan, saya juga kasih bentuk apa ya, nanti saya kasih tahu Pak Ali, saya punya refleksi yang langsung setelah selesai. Saya kumpulkan mereka 15 menit sampai 10 menit ya kira-kira, mereka merefleksikan apa yang mereka dapat sih tadi selama kegiatan 2 period 2 jam pelajaran. Terus juga kelompok yang mana sih yang menurut mereka itu paling excited, yang paling menarik, apa yang mereka dapat. Setelah itu baru di rumah saya akan kasih mereka refleksi yang lebih detail di bentuknya Google Form ya. Itu lebih detail apa yang mereka dapat. Kemudian juga sekalian refleksi selama 1 tahun belajar sama saya itu apa sih yang mereka dapat. Kritiknya apa, sekalian bukan cuma hal yang baik ya, dan kita kritiknya apa sih buat saya supaya besok tuh saya ngajarnya lebih menyenangkan, kamu bisa dapat sesuatu dari evaluasi feedback. Ya. Saya mencoba untuk refleksi yang kemarin paling kita bilang itu kan, gimana caranya setiap yang kita lakukan itu anak-anak punya hak untuk memberikan penilaian ya, untuk evaluasi kebaikan yang akan datang. Baik, dari yang disampaikan oleh Bu Kris tadi itu berarti aksi nyata. Aksi nyata ya sudah diterapkan, itu praktek baik dan itu perlu dikembangkan.
Mungkin kelemahan kita mungkin dalam segi administrasi segala macam itu mulai dikembangkan lagi. Kemudian dokumentasi, karena sebagus apapun aksi nyata kita, praktek baik kita, kalau kita nggak telaten dokumentasi oleh kita nggak ekspos, ini nggak akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Baik untuk kita, tapi nggak begitu bermanfaat untuk orang lain. Dalam artian publik lah ya. Maka saran saya dari aksi nyatanya yang Ibu terapkan tadi, selalu diekspos. Ekspos ini kalau mungkin dalam ajaran kita ini katakanlah orang menyebutnya ria, tapi ini sebenarnya namanya tahadus, menciptakan kebaikan agar orang tertarik. Ini juga ibadah, tergantung niat kita aja saja. Maka saran saya yang tadi Ibu terapkan didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video dan nanti diekspos baik di Facebook, di status WA segala macam lah yang Ibu punya. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi praktek baik terkait dengan aksi yang sudah diterapkan selama beberapa minggu ini. Coba di sini saya ingin mencoba untuk mencari informasi di Ibu. Saya ingin ikuti aja kekhawatiran apa sih yang sudah Ibu atau yang Ibu alami terkait dengan penerapan yang sudah Ibu jalani selama ini. Penerapan untuk anak-anak ya Pak? Ya, untuk anak-anak, kekhawatiran baik di internal Ibu maupun di eksternalnya. Kalau kekhawatiran yang paling utama itu gini Pak, jadi saya itu berusaha untuk gimana kegiatan yang fun itu juga anak-anak dapat konsepnya. Jadi yang kekhawatiran saya adalah apakah semua anak memahami konsep belajarnya nggak sih? Jadi nggak cuma senang-senang main game, tapi konsep yang disampaikan di dalam game itu mereka paham atau enggak? Nah itu kekhawatiran saya lebih ke situ sih Pak, konsep materinya ya, maksudnya konsep materinya. Bisa diterima nggak oleh Bisa diterima oleh siswa atau enggak? Iya. Gitu. Memang terkadang ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengemas itu, tapi keinginan anak ternyata beda. Mungkin terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di salah satu sekolah di Selambung Tengah, tepatnya di sekolah SMA swasta Sugar Group dari Kecamatan Bandar Mataram ya, Bandar Mataram, Lampung Tengah. Kebetulan kita dapat tugas itu mendampingi salah satu guru di SMA sini, atas nama Bu Krisanti sebagai calon guru penggerak di angkatan yang kelima ini. Yang kebetulan ini merupakan pendampingan yang perdana, sangat bagus sekali. Aksi nyata atau hal positif praktek baik yang diterapkan oleh beliau di sekolah ini. Yang jelas secara garis besar sekolah ini sudah banyak menerapkan merdeka belajar. Dari segi konten-konten kurikulum, dari segi kegiatan siswa sudah mencerminkan ada kebebasan dalam belajar di sini. Bahkan tadi saya lihat ada satu poin yang sudah lama diterapkan, yaitu terkait dengan apa tadi? NSL-GSL yang konsekuensi ya. Jadi saya sendiri belum lama mendengar bahwa di sekolah jangan ada hukuman, tapi disebut namanya konsekuensi. Tapi ternyata di sini sudah jauh-jauh hari ya, tahun-tahun dulu sudah disebut bahwa setiap siswa yang melanggar bukan hukuman tapi konsekuensi yang harus dia terima atas pelanggaran yang dia laksanakan. Terima kasih. Gimana kesannya Bu Kris selama kita pendampingan ini? menyenangkan ya, karena banyak hal yang bisa dibagi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Sangat teman-teman. banyak manfaatnya. Oke, terima kasih, mantap.